Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Sandi Prahara STMSI, dosen tetap pada program studi Magister Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana Universitas Ihsan Gorontalo. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah Budaya Organisasi Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, Tata Kelola SDM Pemerintahan, serta Teori dan Reformasi Organisasi Pemerintahan. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah Teori dan Reformasi Organisasi Pemerintahan dengan kode mata kuliah 325SS2301, bobot 3 SKS, dan diberikan pada mahasiswa program Magister Ilmu Pemerintahan yang terdiri dari 16 pertemuan termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah Teori dan Reformasi Organisasi Pemerintahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib konsentrasi tata kelola pemerintahan pada program studi Magister Ilmu Pemerintahan yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai teori organisasi pemerintahan, dinamika kelembagaan, sektor publik, serta konsep, strategi, dan implementasi reformasi organisasi pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Mata kuliah Teori dan Reformasi Organisasi Pemerintahan bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai teori organisasi, perkembangan paradigma organisasi pemerintahan, serta konsep, prinsip, dan praktek reformasi organisasi di sektor publik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis struktur, fungsi, dan dinamika organisasi pemerintahan, mengevaluasi implementasi kebijakan, serta merumuskan alternatif solusi terhadap berbagai permasalahan kelembagaan guna mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan CPL 1, menjunjung tinggi integritas akademik, etika pemerintahan, dan tanggung jawab sosial dalam pengembangan serta penerapan ilmu pemerintahan bagi kepentingan masyarakat. CPL 2, menguasai materi dan aplikasi ilmu pemerintahan pada tataran organisasi dan kelembagaan publik secara mendalam. CPL 3, mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendekatan inter atau multidisipliner serta menghasilkan karya inovatif dan teruji. CPL 4, mampu mendiagnosis persoalan kelembagaan, pemerintahan, dan merancang desain reformasi organisasi yang adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Teori dan Reformasi Organisasi Pemerintahan sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu mengevaluasi secara kritis teori-teori birokrasi dan organisasi dari tradisi klasik Weberian hingga pendekatan kontemporer serta relevansinya dalam menjelaskan struktur, fungsi, dan perilaku organisasi pemerintahan di Indonesia. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis berbagai model dan strategi reformasi organisasi pemerintahan, desentralisasi, organisasi berbasis kinerja, birokrasi digital, agile, dan kolaboratif governance, beserta asumsi kelebihan dan keterbatasannya. CPMK 3, mahasiswa mampu mendiagnosis patologi birokrasi, maladministrasi, serta determinan keberhasilan dan kegagalan reformasi organisasi pemerintahan melalui pendekatan inter dan multidisipliner. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang desain reformasi organisasi pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan konseptual dalam bentuk naskah akademik atau policy paper berbasis bukti empiris. CPMK 5, mahasiswa mampu mengkomunikasikan gagasan reformasi organisasi secara argumentatif, etis, dan bertanggung jawab kepada komunitas akademik maupun pemangku kepentingan pemerintahan. Setelah kita mengetahui gambaran umum mata kuliah Teori dan Reformasi Organisasi Pemerintahan, saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery.
Bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa textbook atau referensi. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini bersumber dari karya saya bersama tim, serta dukungan berbagai referensi yang relevan lainnya. Setelah itu, setiap pertemuan saya akan menggunakan conceptual framework atau peta konsep yang memudahkan mahasiswa untuk mengetahui alur pembahasan dalam satu materi, serta dengan strategi case method, yaitu memberikan mahasiswa contoh kasus terkait fenomena dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapkan pada tuntutan perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan lingkungan strategis. Melalui analisis studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi akar permasalahan organisasi, menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan reformasi organisasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan berdasarkan perspektif teori organisasi dan reformasi pemerintahan. Kemudian mahasiswa mempresentasikan dalam bentuk kelompok. Hal ini dapat memicu semangat dan termotivasi untuk mengikuti perkuliahan. Teknik kedua yaitu interaction. Interaksi dengan mahasiswa melalui diskusi kelas atau forum tanya jawab untuk membahas masalah tertentu. Tanya jawab atau Q&A berupa sesi interaktif untuk mengklarifikasi pemahaman materi serta kolaborasi kelompok berupa mahasiswa bekerja sama dalam memecahkan masalah. Teknik ketiga yaitu asesmen. Dalam proses ini bagaimana melakukan evaluasi penilaian pada mahasiswa. Pada awal perkuliahan saya akan menjelaskan terkait bobot penilaian, yaitu dengan bobot kehadiran dan partisipasi aktif 10%, tugas individu dan kuis 20%, presentasi dan diskusi kelas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Selanjutnya saya akan tampilkan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah teori dan reformasi organisasi pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk pertemuan kelima untuk mata kuliah teori dan reformasi organisasi pemerintahan. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini sudah masuk pertemuan kelima. Materi minggu lalu mengenai pertemuan keempat itu materi konsep dan prinsip birokrasi Max Weber, karakteristik ideal, kelebihan dan kelemahan relevansi model Weber dalam pemerintahan modern. Ada yang masih ingat materi lalu? Kita flashback dulu ya. Yang pertama, Weber menyebutkan birokrasi sebagai tipe ideal. Jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan mengapa memahami makna kata ideal ini penting agar tidak salah menafsirkan seluruh teori Weber. Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Tipe ideal adalah konstruksi analitis, himpunan ciri-ciri teoretis murni yang disusun sebagai tolok ukur untuk membandingkan kenyataan empiris. Kata ideal di sini tidak berarti sempurna atau normatif, melainkan murni secara konseptual. Weber tidak sedang menawarkan resep organisasi sebagai yang harus diterapkan persis, melainkan sebuah alat ukur. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, di tengah wacana kontemporer yang mengagungkan pasaran jaringan, sebagian sarjana justru menyerukan penemuan kembali birokrasi atau rediscovery of birokrasi. Jadi bangun argumen yang menjelaskan mengapa seruan ini muncul dan kaitkan dengan peringatan Weber tentang birokrasi sebagai kekuasaan yang sulit dikendalikan. Apa kesimpulan yang dapat ditarik mengenai posisi Weber dalam ilmu pemerintahan saat ini? Siapa yang bisa menjawab? Iya, silakan. Jadi kesimpulan mengenai posisi Weber tetap menjadi lensa analitis, bukan cetak biru normatif. Nilainya bukan pada model birokrasi yang siap pakai, melainkan pada kerangka berpikir untuk memahami kompleksitas organisasi publik, membandingkan variasi antar negara, mengidentifikasi hibridasi birokrasi pasar jaringan,
dan mengenali ketegangan abadi antara keahlian dan kendali demokratis. Sebagai Weber direfleksikan kembali melalui birokrasi sebagai etos dan praktik yang tertanam dalam tatanan normatif modern. Dengan kata lain, lebih dari seabad setelah dirumuskan, gagasannya bukan warisan yang ditinggalkan, melainkan titik acuan yang terus dinegosiasikan ulang. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya rasa sudah paham yang materi. Kita lanjut untuk materi pertemuan kita hari ini. Jadi ada dua dimensi birokrasi dalam negara modern. Birokrasi politik dan birokrasi pelayanan. Birokrasi politik bagian dari birokrasi yang terkait secara langsung dengan proses dan aktor politik. Jadi yang pertama rekrutmennya dan penunjukan pejabat melalui jalur politik dan patronasi. Yang kedua, saluran elit untuk mengarahkan kebijakan dan mengendalikan aparatur. Yang ketiga, sarana membangun dan mempertahankan basis dukungan politik. Kemudian yang terakhir, resiko. Jadi politisasi jabatan, intervensi pada mutasi dan promosi jabatan. Selanjutnya, birokrasi pelayanan. Jadi birokrasi pelayanan ini berorientasi pada fungsi teknis administratif dan pemberian layanan publik. Yang pertama, implementasi kebijakan itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi kependudukan. Yang kedua, dijalankan aparatur profesional berbasis sistem merit. Yang ketiga, berpijak pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keadilan pelayanan. Yang terakhir, menjadi indikator kinerja negara di mata masyarakat. Jadi hubungan timbal balik. Birokrasi politik membentuk ruang gerak birokrasi pelayanan melalui penunjukan pejabat struktural, alokasi anggaran, dan penetapan prioritas kebijakan. Sebaliknya, keberhasilan atau kegagalan pelayanan publik menaikkan atau menurunkan kepercayaan masyarakat dan dengan itu legitimasi politik penguasa. Patronasi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Ketika patronasi tidak destruktif, maka studi kasus politik di Brazil menunjukkan hubungan erat politisi birokrat dapat justru meningkatkan akuntabilitas, memperkuat koneksi, pemantauan, dan insentif kinerja. Kemudian efektivitas pelayanan publik dapat meningkatkan dalam kondisi tertentu. Nah, ketika politisasi merusak, maka prinsip meritokrasi dikorbankan demi loyalitas politik, netralitas, profesionalisme, dan kapasitas teknis menurun, dan kualitas pelayanan publik turun, dan risiko korupsi meningkat. Tantangan utamanya menemukan keseimbangan antara kontrol politik yang demokratis dan otonomi profesional birokrasi. Slide berikutnya, karakter birokrasi yang menentukan pengaruh politik. Jadi ada nilai, orientasi, dan basis rekrutmen membentuk posisi birokrasi dalam arena politik. Yang pertama, basis rekrutmen. Rekrutmen berbasis merit menghasilkan birokrasi profesional yang independen dari tekanan politik, pelayanan baik, stabilitas terjaga, korupsi yang rendah. Sebaliknya, dominasi patronasi memperkuat ketergantungan birokrat pada elit politik. Poin B-nya, otonomi dan akuntabilitas. Tingkat otonomi dan mekanisme akuntabilitas menentukan tipe birokrasi yang terbentuk, seperti Weberian, legalistik, liberal, atau populistik, dengan implikasi berbeda terhadap korupsi, pembangunan ekonomi, dan kualitas pelayanan. Kemudian C, nilai dan budaya birokrasi. Profesionalisme, orientasi pelayanan, dan standar etis sering lebih menentukan output organisasi daripada tekanan politik langsung. Birokrasi bukan alat pasif, melainkan aktor dengan logika tindakannya sendiri. Pengaruh berdasarkan level birokrasi. Jadi posisi dalam struktur pemerintahan menentukan bentuk keterlibatan politik. Jadi ada level pusat dan level daerah atau lokal. Nah, level pusat itu lebih dekat dengan arena politik nasional. Misalnya terlibat dalam perumusan agenda kebijakan besar, pembuatan regulasi dan pengendalian administrasi lintas sektor, menjadi arena tarik-menarik antara kontrol politik dan otonomi teknokratik. Yang terakhir berdampak pada kebijakan makro dan kualitas tata kelola.
Nah, kalau level daerah dan lokalnya menonjol dalam implementasi dan layanan sehari-hari, seperti peran street level birokrasi menjadi sangat menentukan. Keputusan birokrat lini depan langsung membentuk pengalaman warga terhadap negara, kemudian dipengaruhi politik lokal, jaringan patronasi, dan embeddedness dengan masyarakat. Jadi interaksi kompleks antara karakter dan level birokrasi pusat yang profesional dan meritokrasi itu dapat menjaga stabilitas politik nasional sekaligus menekan tingkat korupsi. Sedangkan birokrasi lokal yang embedded dengan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas sosial, namun dipolitisasi berubah menjadi sarang patronasi dan favoritisme. Nah, birokrasi dan pelayanan publik memiliki 4 peran. Pelaksana langsung layanan, seperti service provider di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi, kependudukan, dan infrastruktur dasar. Yang kedua, penjaga standar dan keadilan. Hierarki aturan tertulis, spesialisasi, dan impersonalitas menghasilkan layanan yang adil, konsisten, dan dapat diprediksi. Mediator dan warga politik. Jadi birokrat lini depan menerjemahkan kebijakan makro menjadi layanan yang dirasakan sehari-hari. Yang terakhir, aktor kunci reformasi, penggerak transformasi menuju birokrasi yang efisien dan transparan. Paradoks kekakuan birokrasi itu adalah struktur formal birokrasi sering dikritik lambat dan kurang fleksibel, namun justru melalui prosedur yang terstandar dan terdokumentasi itulah birokrasi yang meminimalkan favoritisme, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan koruptif. Birokrasi sebagai pelaksana langsung layanan. Jadi ada 4 bidang utama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga. Yang pertama, pendidikan. Jadi perencanaan anggaran, pembangunan sekolah, penyediaan sarana, pengangkatan dan penempatan guru, penyusunan kurikulum nasional, program literasi, beasiswa, dan bantuan operasional sekolah. 2. Kesehatan, seperti pengelolaan puskesmas sebagai layanan tingkat pertama, rumah sakit publik, imunisasi massal, kampanye kesehatan, pengawasan wabah, dan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan. Yang ketiga, administrasi kependudukan, seperti penerbitan KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran dan kematian, sebagai dasar pengakuan atas status hukum warga, pengelolaan sistem administrasi perpajakan. Kemudian yang keempat, infrastruktur dasar, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pengelolaan transportasi publik yang aman dan terjangkau. Jadi kualitas birokrasi itu mempengaruhi struktur organisasi, prosedur kerja, kompetensi SDM, hingga integritas secara langsung mempengaruhi efektivitas layanan. Birokrasi sebagai aktor kunci reformasi pelayanan. Jadi ada 4. Yang pertama, efisien. Seperti penyederhanaan aluran layanan, pengurangan tahapan yang tidak perlu, optimalisasi anggaran dan tenaga kerja, penempatan pegawai sesuai kompetensi. Yang kedua, transparan. Membuka akses informasi prosedur biaya resmi dan penggunaan dana ke publik, sehingga proses pengambilan keputusan dapat ditelusuri. Yang ketiga, akuntabel. Sistem pelaporan terstruktur, evaluasi kinerja berkala, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang berjalan. Yang terakhir, berbasis teknologi. Pengembangan e-government dan sistem informasi terpadu, integritas data antar instansi, serta layanan daring yang mempersempit ruang praktik yang tidak etis. Jadi strategi pendukung manajemen berbasis kinerja. Pendekatan ini menekankan penetapan indikator kinerja yang jelas, target terukur, dan evaluasi berbasis hasil, output, dan outcome. Jadi keberhasilan birokrasi tidak hanya diukur dari keputusan terhadap prosedur, tetapi pencapaian yang nyata dirasakan oleh masyarakat. Bukti empiris yang menentukan bukan ada tidaknya birokrasi. Studi di Taraba State, Nigeria, tingkat birokratisasi tidak otomatis berkolerasi negatif dengan kinerja layanan. Jadi struktur birokrasi yang formal, hierarkis,
dan berbasis aturan tidak selalu menyebabkan pelayanan menjadi buruk. Yang lebih menentukan adalah bagaimana birokrasi dibangun, dikelola, dan dijalankan dalam praktik sehari-hari. Jadi, yang pertama, kapasitas administratif. SDM-nya harus terlatih dan profesional, ditopang prosedur kerja yang jelas dan terstandar. Kompetensi teknis dan manajerial memadai membuat aturan yang dijalankan efektif tanpa hambatan yang tidak perlu. Yang kedua, kepemimpinan. Jadi pimpinannya visioner dan berorientasi pelayanan, mendorong inovasi, memperbaiki budaya kerja, dan menjembatani tuntutan kebijakan dengan realitas pelaksana di lapangan. Dan yang terakhir, reformasi institusional, seperti pembaruan aturan, struktur organisasi, dan sistem manajemen, penyederhanaan prosedur, restrukturisasi unit kerja, dan evaluasi berbasis kinerja agar birokrasi tidak stagnan. Implikasinya, persoalan pelayanan publik bukan terletak pada ada atau tidaknya birokrasi, melainkan pada bagaimana birokrasi diorganisasikan, dikelola, dan dihubungkan dengan masyarakat. Transformasi dan inovasi kebijakan di era digital dari pelaksana administratif menjadi motor transformasi kebijakan berbasis data. Kebijakan berbasis data seperti pemanfaatan data analitik, big data, dan sistem informasi terintegrasi untuk mengidentifikasi pola kebutuhan masyarakat, memprediksi dampak kebijakan, dan merespon persoalan secara berbasis bukti. Kemudian partisipasi publik digital, konsultasi kebijakan, co-creation, dan pemantauan program melalui platform daring masyarakat menjadi mitra dalam perencanaan dan evaluasi, bukan sekedar penerima kebijakan. Yang terakhir, regulasi yang adaptif, kerangka hukum yang mampu melindungi data publik, menjamin keamanan informasi, dan menjaga etika penggunaan teknologi, sering hadirnya layanan dari kecerdasan buatan dan otomasi. Ada yang bisa menjelaskan mengenai hambatan internal dari transformasi dan inovasi kebijakan di era digital? Baik, hambatan internalnya yaitu keterbatasan SDM yang melek teknologi, infrastruktur TIK yang belum merata, dan regulasi yang lambat beradaptasi dengan perkembangan digital. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan utama dari materi kita hari ini yaitu, yang pertama, birokrasi adalah aktor, bukan alat pasif. Yang kedua, hubungan birokrasi dan politik bersifat timbal balik. Dan yang terakhir, kualitas pengelolaan lebih menentukan daripada bentuk strukturnya. Untuk pertemuan minggu depan ada tugas, yaitu menyusun analisis relasi birokrasi politik pada satu kasus daerah dan presentasikan pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi saya harap semuanya paham ya mengenai materi kita hari ini. Ya. Dan tugasnya jangan lupa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi masing-masing mencari contoh kasus di daerah. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDT Wilayah 16 Go Sulteng atas kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Iksan Gorontalo, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa yang telah mendukung proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi.